Agama-agama besar dan aliran yang serumpun tapi beda doktrin, sangat mampu membedakan doktrin, keyakinan dan ritual mereka satu sama lain. Mereka tahu mana otoritas tertinggi dan tata cara ibadah, mana sakramen yang sah, mana doktrin yang dianggap menyimpang. Bahkan perbedaan kecil pun bisa dianggap krusial. Namun ketika masuk ke pertanyaan yang lebih mendasar, apakah konsep Tuhan yang disembah benar-benar Tuhan yang esa, mutlak, tidak terbagi dan terpisah? Disinilah batas itu tiba-tiba mengabur. Mereka bisa tegas berkata, itu misteri iman, itu melampaui akal, imani saja, itu endingnya. Tuhan para Nabi Esa dan Tuhan formulasi Tertullianus, satu tapi tiga dan tiga tapi satu hakikat, tak dibedakan. Apakah yang Maha Esa bisa terbagi dalam peran, pribadi, atau tugas? Tak dipertanyakan. Disinilah ironi itu muncul. Pertanyaannya bukan apakah mereka tidak tahu. Bukan, banyak dari mereka sangat cerdas. Ada profesor dan doktor. Tapi, pertanyaannya adalah, apakah akal mereka digunakan sampai ke akar keesaan Tuhan? Atau berhenti ketika menyentuh tradisi yang diwariskan? Setelah Yesus dikukuhkan sebagai Tuhan pada Konsili Nisea, barulah ayat-ayat dibaca, ditafsirkan, dan disusun ulang, agar tidak menggugurkan posisi Yesus sebagai Tuhan, dan Kaisar Konstantinus yang melegalkannya sebagai Tuhan, dan doktrin Tritunggal formulasi Tertullianus sebagai pilar iman. Dan ini fakta sejarah yang tak bisa dibantah. Begitulah pola yang terjadi. Ayat kontradiktif tapi dibuat dua natur. Ayat problematik tapi disebut misteri iman. Ketika ditanya sederhana, apakah Tuhan bisa tidak tahu, bisa mati, bisa berdoa? Jawabannya tidak lagi ayat, tetapi rumusan konsili dan tradisi bapak-bapak gereja. Berarti tak ada pola pembeda dan pola pembanding. Kesimpulan, perbedaan antara agama serumpun bisa dipetakan dengan rinci, tapi perbedaan tentang wahyu, doktrin, dan konsep ketuhanan tak kunjung selesai. Subscribe and share, semoga kajian ini jadi bahan renungan. Amin.